Jadi setelah semalam jalan-jalan di Bandung di stasiun seputaran stasiun Bandung, kita di boarding pass menunggu sampai jam 7.40. Kita menunggu Argo Wilis berangkat dari Bandung 7.40 ke Surabaya. Dan sebelum berangkat biasa kita beres-beres dulu semuanya, kemudian kita sarapan dulu. Di sini ada berbagai macam sajian yang bisa dibuat untuk sarapan, cukup lengkap sekali. Seperti yang dilihat oleh pemirsa, untuk menunggu kita nggak terlalu susah juga untuk makan pagi ya, untuk sekedar mengganjal perut sampai siang semuanya sudah tersedia di sini. Bahkan kalau ada pekerjaannya belum selesai pun ada tempat untuk mengerjakannya itu sebelah situ. Kemudian corner-corner yang lain juga menyajikan atau menyediakan selama kita menunggu kereta. Nah, sekarang sudah ada tanda-tanda Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya berangkat jam 7.40 pada jalur 4. Kita akan masuk, kita lihat di sebelah kanan banyak turis-turis dari Belanda tuh pakai bahasa Inggris penerjemahnya. Kemudian masuk ke lorong Argo Wilis tempat ya. Kita naik seperti yang dilihat pemirsa, di sini semua petunjuk sudah lengkap sekali. Terus petugas di sini dari petugas stasiun, kemudian porternya juga sangat aktif sekali menjelaskan. Bagi ini saya sudah 10 tahun tidak naik kereta api. Selama itu saya kalau pulang kan selalu naik mobil ya. Nah sekarang ini saya naik kereta api, banyak yang harus disesuaikan, termasuk kategori orang baru gitu. Tapi saya juga terbantu dengan petugas-petugas di sini. Dari tangga belok kanan. Waktu kemarin dari Cikuray itu dari sana belok ke kiri, ini ada taman juga ya di situ. Nah sekarang kita belok kanan terus masuk. Sekarang kita mau masuk Argo Wilis ya Bu? Iya. Berangkat jam 7.40 Bu? Iya. Sangat ramah sekali pramugarinya. Ini kereta-kereta yang akan disiapkan pada jalur 4. Nah pemirsa, ini seperti yang dilihat adalah gerbong untuk pembangkit tenaga dan utilitas. Sedang dipersiapkan sama petugasnya untuk penyambungan dengan lokomotif. Kemudian
Kemudian Argo Wilis ini terdiri dari 8 gerbong, 1 gerbong panoramik, 7 gerbong eksekutif. Mari kita lihat. Nah, ini adalah panoramik, gerbong panoramik. Seperti yang dilihat, dia kaca lebih besar. Kemudian di rangkaian bawahnya itu juga lihat ke atas itu bisa melihat ke langit-langit. Jadi kalau misalkan ini kita masuk di dalam satu perjalanan, itu sangat bisa lihat semua pemandangan-pemandangan. Lebih berkesan sebagai perjalanan dengan kepuasan visual. Di sini juga ada petugasnya yang mempersiapkan untuk kebutuhan-kebutuhan penumpangnya. Seperti yang dilihat di sini, keretanya terdiri dari 2 baris. Berikutnya setelah panoramik ada eksekutif. Yang ini dilihat dari gerbong 1 sampai gerbong 7. Saya berada di gerbong 4. Jadi 3 lagi ke arah sana. Ini gerbong 1. Kita coba aja melewatinya lewat dalam, karena sudah tahu ya, semua sampai belakang sana semuanya eksekutif. Gerbong 1 sudah terlewati. Kemudian gerbong 2. Petugas-petugasnya saat ini sedang mempersiapkan semuanya, dari kebersihannya sampai dengan air. Mereka juga sudah menggunakan PPE dan APD yang standar. Di sini kita lihat tampak bersih semua. Toiletnya bersih semua. Di sini ada 2 toilet ya, toilet wanita sama toilet pria. Ini penampakannya. Kita masuk ke eksekutif gerbong 4. Bukanya ke atas ternyata. Gerbong masuk ke gerbong 4. Sekedar informasi saja bahwa sebenarnya apa sih yang membedakan antara eksekutif dengan ekonomi semacam Harina ya. Itu kita lihat aja dari kursinya. Ini yang membedakan antara Harina dan eksekutif. Ini kalau di Harina dia lurus, tidak ada lekukannya ini, tidak ada lekukan ke kiri ke kanan ini. Kemudian yang tidak ada lagi adalah bagian bawah ini. Ini yang digunakan untuk makan atau mengerjakan apapun dengan meja ini seperti ini. Kemudian pijakan kaki. Pijakan kaki itu di Harina tidak ada. Jadi poinnya adalah cuma itu aja yang membedakan. Selisih 300.000 itu yang membedakan cuma kursi, meja, sama pijakan kaki. Kalau untuk mau beli gengsi aja ya oke lah, beda 300.000 gak apa-apa biar dibilang eksekutif. Tapi sebenarnya
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu masalah kalau buat saya. Jadi dalam budget itu memang diserahkan kepada masing-masing pihak, tapi setidaknya supaya kita lebih bijaksana dalam menggunakannya. Kalau nggak penting-penting banget juga sebenarnya nggak perlu pakai eksekutif juga, Harina juga cukup lah seperti itu. Tapi itu juga dikembalikan lagi pada pemirsa, selera-seleranya ya gitu. Kemudian tadi ada yang lupa satu lagi, yaitu adalah arah tempat duduk ya, arah tempat duduk itu kalau Harina ada di bagian depan itu menghadap berlawanan dengan yang belakang. Jadi pada satu kursi, kalau tidak salah di nomor antara 12-13 itu ada saling berhadapan. Jadi kereta kalau majunya misalnya ke arah selatan, itu kursi ada yang menghadap utara, ada yang menghadap selatan. Kalau kereta api itu jalan ke arah utara, berarti juga ada yang menghadap utara, juga ada yang menghadap selatan. Jadi bisa berhadapan-hadapan. Nah, itu setengah bangku menghadap ke depan, setengah bangku menghadap ke lawannya. Itu seperti itu. Itu salah satu perbedaan. Kita masuk kereta makan. Kereta makan. Nah, ini kereta makan yang ada di Argo Wilis. Kita coba lihat menunya apa saja. Nah, ini kulinernya. Sei sapi, ikan salad wrap, nasi geprek juga ada. Rata-rata harganya 40.000. Kalau ini minumnya ya. Pesan yang ada es batunya. Oh, es batu tidak tersedia. Minuman dingin aja ya. Oke, minuman dinginnya. Ada fruity, hydro. Oke. Minta ini aja. Kunyit asam sudah muncul. Ya. Oh, sarapan pagi sudah, nanti mungkin agak siangan saya kesini lagi. Ya. Oke, terima kasih. Dengan Mbak siapa? Ya, oke, terima kasih Mbak. Iya. Oh gitu. Iya. Mbaknya sampai Surabaya kan? Bawa aja dulu uangnya. Di 412B. Ya, oke, terima kasih ya. Di Surabaya. Iya. Iya. Seperti biasanya di kereta api ada pengecekan tiket. Pengecekan tiket. Kalau saya tadi nggak usah pakai kertas, tunjukkan aja di HP, pasti bisa. Tadi pagi baru makan bakso saja. Sekarang agak siangan, lapar, jadi saya pesan sei sapi ya, kemudian diselingi sambil kerja. Ini ada kerjaan yang belum tuntas di Pramuka, saya kerjakan sekarang. Di
kereta ini selama saya perjalanan ke Surabaya nggak tahu kalau untuk hari-hari yang lain ya. Untuk hari-hari seperti ini tidak banyak penumpang yang memakai kereta makan. Jadi saya pantau dari tadi kok nggak ada yang ramai di sini ya. Saya mengerjakan RAB atau mengerjakan pekerjaan saya yang belum selesai ya di sini. Jadi nggak di tempatnya sana. Begitu. Artinya PT KAI untuk setiap gerbongnya sudah match ya dengan orang-orang yang sibuk dan diberikan sarana yang memadai. Jam sudah menunjukkan pukul 2:50. Mungkin 3 jam lagi nyampe, perkiraan 3 jam lagi nyampe. Sambil nunggu turun kerjain beberapa tugas yang harus diselesaikan, karena walaupun mudik tapi tetap aja yang di Purwakarta ini nggak bisa diem, gerak terus. Jadi dari jarak jauh pun saya juga harus bergerak. Cuma bedanya raga saya tidak di sana, tapi data saya ada di mana-mana. Kita sekarang sudah sampai stasiun Madiun. Jam 3:30 di stasiun Madiunnya. Karena saya baru sembuh, jadi pengennya yang pedes-pedes terus ya, jadi banyak dimakan ya. Tadi udah makan nasi set sapi, sekarang bakmi godok lagi. Ini ada cabenya di cabai beluntung ya. Terus ini minumnya tadi masih sari wedang serai lemon. Kayaknya lebih enak kalau makan kalau naik kereta di kereta makan. Bagi orang yang suka kuliner memang lebih enak kalau di kereta makan. Perlu ketahui juga bahwa tidak semua makanan itu dimasak di Restorka, tapi disuplai. Yang di sini dimasak itu cuma bakmi goreng, nasi set sapi. Nah, yang lain-lain itu, termasuk nasi goreng itu dibikin di sini. Yang lain-lain itu dapat dari pantry atau dapat dari dapur sebelum kereta ini berangkat. Begitu kira-kira. Dilihat dari
fisik dari mie-nya dan teksturnya ini memang benar-benar bakmi. Nah inilah bakmi, bukan mie instan dimasak, tapi bakmi yang dimasak. Jadi setelah sekitar 13 tahun ya, dari 2013 sampai sekarang 2024 itu saya merasakan bahwa perubahan di kereta api itu jadi lebih bagus, perusahaannya jadi lebih bagus karena ada 3 hal ya. Yang pertama adalah revitalisasi. Kita lihat saja, tidak ada barang-barang usang di PT KAI. Semuanya kalau sudah waktunya ganti-ganti. Gerbong aja terutama, gerbong itu tidak sampai jelek, sampai banyak karat atau strukturnya rusak. Itu begitu mau rusak aja udah ganti. Atau di Purwakarta gudangnya bangkai kereta itu, padahal kalau saya lihat itu masih bagus, masih layak pakai juga gitu loh. Tapi mereka tidak. Nah, revitalisasinya sampai ke itu. Kemudian yang keduanya harus restrukturisasi, bahwa dia dilayani oleh anak perusahaan. Kalau di pabrik namanya subkontraktor lah. Tapi subkontraktornya juga benar-benar direvitalisasi juga bagus. Gak usah cari orang kalau nggak ada, nggak usah bingung kalau nggak ada bensinnya, nggak usah bingung kalau ada problem di maintenance-nya. Yang kita bisa ambil dan kita ambil hikmahnya dari kemajuan PT KAI ini adalah revitalisasi, restrukturisasi dengan SDM. Itu betul-betul mereka jaga sekali. Dan tidak ada istilah disebutnya nanti kalau barang nggak ada, spare tunggu dulu. Nggak ada kayak gitu. Di sini nggak pernah ada di KAI itu. Bahkan sebuah lampu yang lepas saja itu, maka dia akan langsung perbaiki pada stasiun berikutnya. Mereka jalan terus. Ya, jadi kalau perusahaan maju bukan dengan penghematan yang asal saja gitu loh, atau kita sebut dengan pelit lah gitu ya. Ternyata menyenangkan karyawan juga itu adalah salah satu mencapai kesuksesan dalam satu manajemen perusahaan. Baru nanti masuk ke dalam restrukturisasi dan revitalisasi. Itu berjalan bersamaan, nggak bisa karyawannya dulu, nggak bisa. Kan ada satu perusahaan yang berpikir bahwa oh ternyata ini pasti salahnya human error, semuanya human error. Enggak juga. Karena pada dasarnya mereka mengatakan bahwa setiap human error itu akan selalu diikuti dengan awal yang tidak baik, yaitu adalah proses revitalisasi yang bermasalah, restrukturisasi juga bermasalah. Itu mereka paham di situ. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia. Jadi begini, mereka itu jika ada masalah diselesaikan secara internal dulu. Mereka tidak langsung memvonis ini salah siapa gitu ya. Enggak sampai kayak gitu. Jadi misalkan ini mereka ada komplain dari pelanggan, itu langsung sama pusat pengendalian operasinya mereka diinformasikan ada keluhan masalah ini semuanya, itu diselesaikan internal gitu. Jadi misalkan ada masalah dengan kelistrikan atau mungkin mikrofonnya nggak jalan atau loudspeakernya nggak jalan, tuh mereka langsung informasi, dan di kereta berikutnya itu besok sudah tidak terjadi lagi seperti itu. Bahkan sampai kalau misalnya mikrofonnya rusak itu mereka langsung mengumumkan dari kereta ke kereta, dan itu nggak tunggu besok, itu begitu sampai langsung diperbaiki sehingga besok sudah siap jalan lagi. Itulah yang disebut dengan
autonomous maintenance-nya bagus. Jadi mereka bekerja itu di sini dengan penuh suka. Walaupun mereka liburnya nggak tentu. Kadang-kadang mereka di asrama, kemudian nunggu besoknya berangkat lagi, terus ke asrama berangkat lagi, seperti itu, meninggalkan keluarga. Tapi mereka 1 minggu itu liburnya 2 hari. Dengan bekerja seperti ini mereka sangat semangat sekali. Jadi itulah kenapa PT KAI itu bisa lebih baik, ya itulah 3 hal tersebut. Sekarang kita sudah keluar ke stasiun Gubeng. Perjalanan saat ini melalui di stasiun Surabaya Gubeng. Masih sama seperti yang dulu. Surabaya Gubeng Station. Please check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. The IC door is a recurring place of the direction of our arrival. Nah ini kalau sebelumnya kan stasiun Wonokromo, tapi nggak berhenti. Harusnya tadi kalau mau ke Purabaya itu berhentinya di Wonokromo, tapi tidak berhenti di Wonokromo. Nah ini Pemberhentian, kami informasikan segera diberangkatkan kembali dari jalur stasiun. Kereta api Kabupaten Bangkalan dengan kereta api kita akan menyelesaikan sampai dengan keluar dari stasiun Gubeng. Stasiun Gubeng masih sama seperti dulu, nggak ada perubahan, masih teringat jelas 24 tahun yang lalu. Ini nggak berubah, ini bener-bener masih seperti yang dulu. Ya, bawahnya nggak berubah, semuanya nggak berubah, masih seperti yang dulu. Masya Allah. Ini juga, ini masih sama.